Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2795 hari. Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Di bawah perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menjelaskan tentang apa itu kasih karunia Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita meyakini oleh karena kasih karunia Allah yang sungguh sangat besar itu, kita yang percaya mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan kita, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam kasih karunia kita belajar yang pertama, ada didikan Allah untuk kita orang percaya. Amin. Sudah perhatikan ayat 12. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan, Ia mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan, kita meninggalkan dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Saudara dan saya sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada dosa, yang menghasilkan maut atau binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia itu, kita dididik Allah. Supaya apa? Supaya kita menanggalkan semua gaya hidup kita yang bertentangan dengan firman, dengan perkataan perbuatan yang masih sama dengan orang-orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Tuhan mendidik kita supaya semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita tanggalkan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang masih memakai
jubah-jubah cemar, jubah-jubah yang penuh dengan dosa, dengan hawa nafsu. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia harus menanggalkan semua jubah-jubah lama yang kita pakai, harus mengenakan jubah baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita yang orang berdosa yang layak dan pantas masuk neraka, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita yang berdosa. Saudara, kita sudah mendapat kasih karunia itu, jangan lagi hidup dalam dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, didikan Allah bertujuan untuk kita meninggalkan kefasikan. Saudara, apa itu kefasikan? Kefasikan itu sama seperti Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang tahu firman Tuhan, orang-orang Farisi yang menjalani ibadah dengan luar biasa, tetapi mereka masih hidup dalam dosa. Saudara, ada berapa banyak orang yang kelihatannya rohani, tetapi kehidupan sehari-hari roh halus, saudara. Betul? Itulah yang namanya kefasikan. Dari luar kehidupan mereka sepertinya sangat-sangat rohani. Tapi kalau kita masuk jauh ke dalam, kehidupan mereka bobrok, hancur. Tidak seperti apa yang kita lihat dari luar. Yang kelihatannya baik, kelihatannya hidup takut akan Tuhan. Tapi semuanya hanyalah topeng. Itulah kefasikan. Dan Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, kepalsuan dalam kehidupan kita. Meninggalkan topeng yang kita kenakan. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, didikan Allah bertujuan supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat sekarang ini. Orang lebih mengejar dunia daripada kehidupan kekal. Saudara, dengar ini baik-baik. Apa yang ada di dalam dunia ini, itu akan hancur, akan lenyap, tidak berbekas. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengejar dunia ini karena dunia ini akan lenyap. Kejarlah kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita melakukan semua kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, didikan Allah untuk kita orang percaya bertujuan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Saudara, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Amin. Kalau saudara belajar dari pengalaman-pengalaman saudara dari masa lalu dan sekarang saudara semakin pintar, itu yang namanya bijaksana. Saudara belajar dari kesalahan. Supaya apa, saudara? Supaya saudara terhindar dari bahaya. Itu yang namanya bijaksana. Di balik didikan Allah kepada kita, supaya kita adil, bersikap. Saudara, Tuhan itu kan Allah yang cemburu. Ketika kita lebih fokus dunia daripada Tuhan, Tuhan mengizinkan ada pergumulan yang kita alami. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya tidak adil di hadapan Tuhan, punya banyak waktu kepada teman-teman kita, dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, punya banyak waktu untuk kekasih hati kita. Tetapi untuk ibadah, untuk Tuhan, sepertinya tidak ada waktu. Kita begitu sibuk
dengan kesibukan kita yang sia-sia itu. Sehingga Tuhan mengizinkan ada pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya melalui didikan Allah itu, kita punya waktu untuk Tuhan. Amin. Saudara, terkadang nanti ada masalah baru kita sadar. Baru kita seharian memuji, menyembah, baca firman, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita ada dalam didikan Allah. Ketika kita ada dalam pergumulan, persoalan, baru kita cari siapa? Cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik didikan Allah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita bersikap adil. Amin. Saudara, di balik didikan Allah untuk kita orang percaya, supaya kita ingat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu menandakan kita ingat Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Ini yang membuat Tuhan murka kepada kita. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan dalam ibadah. Saudara, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, yang senang siapa? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan senang kalau saudara akhirnya datang kepada Tuhan setelah beberapa waktu. Saudara sibuk dengan kesibukan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan, saudara belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan marah, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel. Karena apa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan, yang marah Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin saudara tidak mau mengalami murka Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Di balik didikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami sakit, mengalami kebangkrutan, kita mengalami hal yang berat dalam kehidupan kita. Itu didikan Allah kepada kita supaya kita ingat dan datang cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum semuanya terlambat, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Membuat Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, oh haleluya. Apa yang saudara inginkan, minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dalam kasih karunia Allah, ada iman, pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perhatikan ayat 13 dan juga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan menantikan penggenapan pengharapan, itu bicara tentang iman, pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita meyakini itu bicara iman, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu iman. Dan pengharapan kita, saudara, kepada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kali kedua, menjemput kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun dalam dunia ini berat bagi kita, ada banyak sekali persoalan, pergumulan, tekanan yang begitu berat menghantam dalam kehidupan kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetap gantungkan iman, pengharapan saudara kepada Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin.
Orang-orang yang tetap bertahan dalam iman pengharapannya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dunia menawarkan hal-hal yang menggiurkan, tetap pada iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena iman pengharapan kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu bicara tentang kehidupan kekal. Amin. Yang akan kita dapatkan nanti. Makanya selama kita ada di dunia ini, kita harus beriman dan terus berharap kepada Kristus Yesus Tuhan. Betul, dalam dunia ini kita menderita susah. Penderitaan yang kita alami selama kita ada di dunia ini begitu berat. Tapi tetaplah setia. Amin. Dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetap berharap pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Walaupun orang-orang mengecewakan kita, tapi Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang beriman. Berharap kepada Yesus, upanya hidup kekal. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dalam kasih karunia, saudara, ayat 15, perhatikan 15a di sana berkata, beritakanlah semuanya itu. Haleluya. Saudara, kita semua sudah mendapat kasih karunia. Tugas kita sekarang, kita harus menjalankan amanat agung Tuhan. Amin. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan ini sebelum semuanya dikatakan terlambat. Saudara masih sehat, saudara masih kuat, beritakan Injil. Saudara masih mendapatkan kesempatan, mungkin ini kesempatan terakhir buat kita, beritakan kabar baik. Ketika kita memberitakan kabar baik, dan orang yang mendengar kabar baik itu bertobat, haleluya, namanya saudara terdaftar dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, beritakan kabar baik, karena kita semua sudah mendapat kasih karunia. Jangan hanya saudara yang selamat, teman saudara, kerabat saudara, sahabat saudara, teman-teman kerja, pergaulan, tempat di mana saudara tinggal, mereka harus mendengarkan kabar baik supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka mendengar kabar baik yang saudara sampaikan, mereka percaya, dan sebagai respon mereka percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri mereka dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mengerjakan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita semua sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Hari ini kita belajar dalam kasih karunia Allah ada didikan Allah, didikan yang akan membuat orang-orang pilihan, orang-orang yang setia terpisah dari orang-orang yang tidak setia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, didikan Allah bisa saja melalui penderitaan, melalui penganiayaan, tapi tetaplah setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih karunia ada iman pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, dalam kasih karunia ada perintah Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kerjakan dan lakukan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semua orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.